Baik, selanjutnya simaklah pemaparan materi yang akan kami jelaskan. A. Era deskripsi dan revolusi industri. Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 memberikan banyak perubahan dalam struktur mentalitas manusia, mulai dari cara berpikir, meyakinkan, dan dalam tata cara bersikap. Disrupsi merupakan perubahan kategorial dalam jenis perubahannya tidak berbentuk. Ada yang mengalami perubahan secara evolusi, yaitu kecil pengaruhnya, dan berjalan pelan-pelan tetapi pasti. Sebagian lagi lebih banyak perubahan besar dan berdampak luar biasa atau revolusioner, mulai dari bidang dunia WSDA dan industri DUDI sampai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan. Karakteristik generasi abad 21. Menurut teori generasi atau gen teori, manusia di dunia ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu secara karakteristik memiliki kesamaan kelompok generasi yang secara usia dan cara kerja relatif sama dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Pertama, baby boomers lahir tahun 1900 sampai 1969. Yang kedua, generasi X lahir tahun 1970 sampai 1984. Yang ketiga, generasi Y lahir tahun 1985 sampai 1999. Sedangkan yang keempat, generasi Z lahir tahun 2000 sampai dengan 2015. C. Pendidikan 4.0. Teknologi dan inovasi instruksi yang menandai perubahan zaman menjadi trending topik di kalangan pendidikan dan lembaga pendidikan, termasuk di kalangan perguruan tinggi PGRI. Dalam konsep education 4.0 telah terjadi pergeseran peran guru atau pendidikan seiring evaluasi industri yang terus melaju. Dalam tahap education 4.0, pendidikan lebih terbuka atau open education, dan sistem manajemen belajar atau learning management system atau LMS dikembangkan secara open access serta mandiri atau self-directed learning. Model pembelajaran dilaksanakan secara terbuka, masif, dan relatif murah dengan menggunakan metode belajar jarak jauh atau MOOC atau Massive Open Online Course. Asesmen lebih berbasis kepada performa atau luaran, bukan pada angka kemampuan kognitif. D. Mempersiapkan karakter dan keterampilan 4.0. Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Merupakan human kapital yang harus terus dibekali dengan ilmu baru. Guru zaman sekarang perlu dibekali teknologi digital atau digital literasi dengan keterampilan-keterampilan mengajar jarak jauh atau online. Lembaga pendidik dan organisasi profesi atau ORPROF harus cepat beradaptasi dengan perubahan, karena efek dari disrupsi dapat mengubah segala nilai kehidupan termasuk budaya sekolah dan pengelolaan organisasi profesi. 1. Karakter perubahan membangun suatu negara tidak hanya membangun fisik atau jasmani, tetapi membangun jiwa dengan karakter bangsa yang merdeka dan berdaulat, dan berjiwa kebebasan untuk meraih kemajuan. Untuk itu yang dibutuhkan kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri dan lingkungan. 2. Karakter yang purna. Manusia dengan karakter yang purna mampu mengendalikan seluruh sistem yang terjadi di dalam hidupnya, baik yang menguntungkan atau yang membuat hidupnya sulit, tetap diterima dan diambil hikmahnya. Yang ketiga, yaitu keterampilan yang dibutuhkan di era 4.0. Yang pertama, yaitu complex problem solving, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah. Yang kedua, critical thinking, yaitu mampu berpikir kritis, masuk akal, dan kognitif. Yang ketiga, creativity, yaitu kemampuan terus berinovasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, yaitu people management, yaitu kemampuan untuk mengatur, memimpin, serta memanfaatkan sumber daya alam. Yang kelima, yaitu coordinating with others, yaitu kemampuan menjadi seperti bisa bekerjasama dengan teamwork. Yang keenam, yaitu emotion intelligence, yaitu kemampuan mengatur, menilai, menerima, serta mengontrol emosi dirinya. Yang ketujuh, yaitu judgment and decision making, yaitu kemampuan menarik kesimpulan atas situasi yang dihadapi dan mengambil keputusan dalam
dalam kondisi. Yang kedelapan yaitu service orientation, yaitu memiliki keinginan untuk membantu dan melayani orang lain. Yang kesembilan yaitu negotiation, yaitu kemampuan berbicara, beregalisasi, dan meyakini orang dalam aspek pekerjaan sampai orang lain menjadi yakin atau percaya pada kita. E. Menghadapi fenomena metaverse. Menurut Zuckerberg, metaverse adalah dunia virtual baru masa depan karena manusia sekarang sudah sangat mengandalkan internet untuk berinteraksi. Disimpulkan, metaverse bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai media sosial dan peran permainan atau role-playing game. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.